siaga menjaga istri. Sepertinya kamu harus memikirkan kembali rencana untuk menetap sementara di sini, Yang. Daniel mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang membelah jalanan yang tidak macet. Cuaca di sore hari, udara sudah sangat dingin. Bagaimana bisa para orang tua itu akan bisa tenang jauh dari cucu-cucunya? Mereka tidak akan membiarkan hal itu sampai terjadi. Dan jika kamu mengatakan untuk terus tetap tinggal dulu di sini untuk sementara waktu pun, aku yakin mereka juga tidak akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan aku tidak bisa membayangkan para suami mereka akan protesnya seperti apa. Bahkan ketika malam mereka tidak ada lagi yang mendekapnya. Daniel sudah bisa menebak itu semua. Apa yang kamu katakan kemungkinan akan ada benarnya. Amelia juga sudah bisa menebak bagaimana posesifnya seorang nenek terhadap cucu pertamanya. Lalu rencana kamu selanjutnya bagaimana? Aku tidak keberatan jika kamu ingin menetap dulu di sini untuk sementara waktu. Soal mereka biar nanti aku yang bicara pelan-pelan, mudah-mudahan mereka mengerti. Daniel sebisa mungkin akan berusaha menuruti semua keinginan sang istri dan mencoba memberikan kenyamanan padanya. Daniel tidak akan terlalu menuntut apapun yang akan menyebabkan istrinya tidak nyaman terhadapnya. Aku akan memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Jawab Amelia mantap. Kamu yakin? Daniel menoleh ke samping menatap sang istri dengan lamat mencoba mencari kebohongan di matanya. Namun nihil, Daniel hanya melihat wajah kejujuran di matanya. Amelia mengangguk memberi senyum terbaik kepada lelaki di sampingnya. Menyandarkan kepala di dada bidang yang nyaman suaminya. Daniel tersenyum mencium pucuk kepala sang istri dengan sayang. Tangannya juga mengelus perut bulat berisi dua bayi itu. Daniel semakin gemas karena pipi istrinya semakin cebi menambah kecantikannya 2 kali lipat. Daniel beruntung. Terima kasih. Terima kasih karena sudah mau bertahan dan menunggu. Amelia memeluk Daniel dari samping. Merapatkan pelukannya mencari kehangatan. Bahkan jika saat itu kau benar-benar tiada pun di dunia ini, aku tidak yakin jika aku masih bisa merasakan jatuh cinta lagi dengan orang baru. Tatapan Daniel lurus ke depan. Ia mengingat masa terpuruknya yang pernah ia rasakan untuk pertama kalinya selama hidupnya, tanpa semangat dan gairah hidup. Ia hidup namun serasa mati. Aku yakin itu hanya bualan. Amelia tidak akan mempercayai mulut laki-laki yang kebanyakan pintar berdusta. Aku memikirkanmu 100 kali sehari. Ketika aku sedang sendiri dan ketika aku sedang bersama orang lain, bayangmu tidak hilang dari kepalaku. Aku seperti orang gila yang kehilangan akal. Hanya wajahmu saja yang kuingat. Oh, lihatlah, sungguh manis sekali kata-katamu membuatku jadi mengantuk dan ingin tidur. Amelia tersenyum meledek membuat Daniel kesal dan mencubit pelan hidung mancungnya. Hei, aku benar-benar mengatakan itu dengan jujur. Demi Tuhan, jika di kamar sudah aku lucuti kamu. Daniel menahan dirinya agar tidak menerkam istrinya saat ini. Kalau saja mobilnya tidak dikawal para orang tua itu di belakangnya, Daniel pastikan saat ini sudah membelokkan mobilnya untuk menerkam Amelia, walaupun masih di jalan sepertinya mencoba menggoyangkan mobil lebih seru. Amelia terkekeh puas. Oh iya, aku baru mengingatnya. Soal tempat makan yang waktu itu di dekat danau. Aku penasaran mengapa bisa kamu ada kepikiran untuk membuka tempat makan hanya dengan waktu 3 jam saja dan juga di alam terbuka. Amelia benar-benar sangat menunggu jawaban yang akan diberikan suaminya. Ia menatap dengan serius laki-laki itu. Itu juga bentuk salah satu usahaku mencari kamu dan cara itu juga berhasil kan membuat kamu kembali padaku. Bukankah aku sangat jenius, baby? Daniel penuh rasa percaya diri, kedua alisnya mengangkat tangannya melipat di dada. Entah apa jadinya jika ia tidak ada kepikiran untuk hal itu. Pasti sampai sekarang Daniel tidak akan bertemu dengan Amelia. Bahkan lebih konyolnya, mungkin Amelia akan hidup dengan orang baru. Daniel tidak bisa membayangkan itu. Terima kasih. Aku percaya kamu benar-benar serius mengatakan itu. Balas Amelia. Sejak kapan aku tidak serius padamu? Saat waktu pertama kali aku melihatmu waktu itu, kau sudah membuatku penasaran. Bagaimana bisa laki-laki setampanku tidak dilirik sama sekali? Daniel tidak tahu saja. Sejak pertama kali Amelia bertemu dengannya, ketampanan seorang Daniel Wijaya sudah berhasil membiusnya. Aroma wangi tubuh yang menguar seolah menghipnotis indera penciumannya. Namun sayang, Daniel milik orang lain. Apa ada alasan Amelia untuk tetap meliriknya? Kau waktu itu milik nenek sihir. Amelia mengerucutkan bibirnya ke depan. Jadi kalau waktu itu aku tidak punya kekasih, kau akan mengajakku berkenalan lebih dulu. Ungkapnya. Tidak usah terlalu percaya diri. Amelia memalingkan wajahnya ke samping, pipinya bahkan sudah memerah. Daniel terkekeh, tak bisa menahan tawanya.
Wanita kadang suka gitu ya. Malu-malu padahal mau. Daniel terbahak membuat Amelia semakin mencibik kesal. Mobil akhirnya sampai di rumah. Daniel menggandeng Amelia menuntunnya agar tidak jatuh. Sang suami rupanya sangat siaga menjaga keselamatan sang istri. Duduk dulu di sini biar aku buatkan susu ya. Mau biskuit atau buah? Tanya Daniel begitu sampai di sofa ruang tamu. Apa saja? Ucap Amelia. Daniel segera menuju dapur. Membuatkan susu juga menyajikan makanan untuk istrinya. Ia juga menyiapkan obat dari dokter agar nanti Amelia bisa lebih mudah ketika akan meminum obat itu. Wah, stroberi. Mata Amelia berbinar melihat Daniel membawakannya sewadah penuh buah stroberi itu di nampan. Suka? Tanyanya. Suka. Amelia mengangguk segera mengambil buah itu. Amelia sangat menikmati makannya dengan lahap. Daniel bersyukur istrinya tidak mengalami kesulitan selama masa kehamilan ini. Ia akan bersiaga menjaga dengan penuh hati-hati kehamilan sang istri, apalagi Amelia sedang mengandung 2 bayi di dalam perutnya. Jangan lupa dihabiskan susunya juga. Daniel membelai rambut panjang istrinya dengan lembut. Kemana mereka ya, kok belum sampai? Daniel melirik keluar sepertinya tidak ada tanda-tanda kedatangan semua keluarganya. Iya, kemana mereka padahal tadi kan ada di belakang mobil kita. Amelia sama halnya dengan Daniel yang mengikuti arah pandang suaminya itu. Biarkan saja, mungkin mereka ada keperluan dulu. Daniel menyuapi buah stroberi itu ke mulut istrinya satu persatu. Makan yang banyak biar baby twins tumbuh dengan baik, tidak kekurangan makan karena pasti mereka akan rebutan di dalam sini. Daniel tersenyum membayangkan jika kedua anaknya di dalam sana bertengkar merebutkan makanan yang masuk. Padahal tidak begitu konsepnya. Jangan dong. Iya deh, aku akan makan dengan banyak biar kedua anak kita tidak bertengkar. Jawab Amelia dengan polosnya sembari melahap suapan buah stroberi itu dari tangan suaminya. Pintar. Daniel tersenyum mengusap kepala rambut istrinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.